Hai guys, jumpa lagi. Hari ini aku mau nge-share tentang tunjangan corona di Jepang. Jadi, eh, pemerintah Jepang itu menetapkan kalau tunjangan corona itu diberikan untuk per kepala. Jadi, misalnya di dalam rumah itu ada 5 orang nih, jadi 5-5-nya itu dapat, dan besarannya itu sebesar 100.000 yen. 100.000 yen itu kalau kita kalikan, kalau kurs hari ini tuh kemarin itu kan 130, kayaknya sekarang juga masih sama, jadi sekitar 13 juta. Dan aku udah dapat, ini baru nyampe, ada kiriman dari pos. Jadi kalau misalnya ada kartu kiriman pos kayak gini, nah berarti udah masuk ke tabungan duit tunjangannya. Jadi ini kita buka ya, coba buka. Ini jadi dia nampakannya kayak begini. Ini tinggal dibuka ya. Jadi tuh dia tuh ada kayak lemnya di sini, lemnya. Ini kita buka. Nah kayak gitu. Nah kayak gini dia. Nah ini ada nama aku, ini ada bank yang dituju. Nah ini ada besaran yang didapat, jadi sekitar 100.000 yen. Jadi dapat 13 juta nih, aku udah dapat. Nah ini buktinya, nanti tinggal lihat di tabungan itu udah masuk apa belum. Jadi biasanya sih kalau ini, biasanya sih uangnya masuk duluan, terus baru dapat kartu posnya ini gitu. Jadi terus ini ada pengumuman selanjutnya itu nanti ntar ada tunjangan yang kedua. Jadi tunjangan yang kedua itu, kalau aku kan kerjanya di kayak apa sih, pokok setiap yang kerjanya di fasilitas kesehatan itu dapat tunjangan lagi yang kedua. Tapi kalau di tempat aku ini kan dia zero kasus coronanya. Jadi kalau untuk yang tidak ada kasus corona atau di tempat kerjanya nggak ada kasus corona, tapi masih masuk ke dalam fasilitas kesehatan atau kayak rumah sakit, panti, dan lain-lain, itu dapat tunjangan lagi. Besarannya sih sekitar, nggak tahu apa dapat 100.000 yen lagi, atau dapat 50.000, pokoknya sih dengar-dengar seperti itu. Tapi kalau untuk yang petugas kesehatan yang bekerja di tempat yang memang menangani langsung pasien dengan corona, itu dapatnya lain lagi tunjangannya. Tunjangannya itu sebesar 200.000 yen, jadi sekitar 26 juta. Kalau untuk kurs hari ini ya, jadi sekitar 26 juta. Nah, segitu dapatnya. Jadi yang aku perhatiin di Jepang ini ya, kalau aku ini kan tinggalnya bukan di daerah kota besar, jadi bisa termasuk ke daerah yang agak pedesaan lah ya, tapi bukan yang desa banget gitu, bukan. Masih yang deket dengan pusat perbelanjaan, masih deket sama swalayan, pokoknya masih deket lah sama tempat-tempat seperti itu. Jadi enggak yang terlalu desa banget, yang mau ke pusat perbelanjaan aja jauh banget atau gimana, enggak. Jadi di sini itu yang zero kasus aja, jadi kayak pencegahannya itu aja berjalan dengan tertib. Jadi setiap tempat-tempat umum atau seperti bank, mall, dan lain-lain itu benar-benar menerapkan kayak penanganan pencegahan gitu. Jadi kayak disediakan hand sanitizer di setiap sudut, lalu untuk pakai masker, jadi semuanya pakai masker. Terus untuk yang seperti pertokoan yang misalnya ada jam buka dan ada jam tutupnya, biasanya kan lebih malam. Jadi semenjak corona itu jadi tutupnya dia lebih cepat. Misalnya ada yang tutupnya yang dulunya jam 10 jadi jam 9, atau jadi jam 9 jadi jam 8. Pokoknya itu semuanya udah ditetapkan. Terus juga kayak mall gitu juga pernah tutup selama berapa minggu gitu ya. Dan tempat-tempat kayak wisata gitu itu ditutup. Jadi benar-benar menjalankan perintah dari pemerintah setempat. Makanya mungkin dari situ pun cepat berlalu gitu ya untuk yang corona di Jepang ini ya. Gimana ya, dengan namanya juga negara maju ya kan. Jadi mungkin kayak di masyarakatnya juga udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan baik, atau misalnya kayak ada
perintah langsung dari pemerintah langsung dijalankan atau seperti itu. Jadi mereka itu memang tertib dan mungkin kesadaran masyarakatnya juga lebih besar. Misalnya kalau misalnya ini penyakit nih, kalau misalnya aku nggak melakukan ini mungkin akan menyebar atau kena keluargaku atau aku yang jadi susah atau seperti itu. Pokoknya amannya seperti itulah gitu loh. Jadi selama di sini pun aku sebenarnya nih tahun ini aku pengen pulang ke Indonesia gitu kan untuk liburan, dan memang aku tunda karena memang nggak mungkin kan untuk terbang ya kan. Jadi aku tuh pun merasa gini loh, kalau misalnya aku pulang ke Indonesia mungkin nggak akan bisa balik lagi ke sini atau gimana gitu ya. Jadi kayaknya merasa lebih aman lah aku tuh berada di Jepang ini gitu loh. Jadi kemarin itu aku juga belum ada sih keluar-keluar dari daerah sini. Jadi misalnya ke kota lain atau gimana aku belum ada pergi-pergi kayak begitu. Tapi sekarang memang kayak PSBB-nya udah dicabut, tapi social distancing tetap berjalan. Nah seperti itu. Terus kita juga udah boleh pergi keluar kota dengan ya menjalankan pencegahan itu, pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Pokoknya seperti itu. Oke, mungkin aku sebenarnya pengen nge-share ini aja sih, segini loh kalau misalnya tunjangan corona di sini itu, dan ini pun dapatnya per kepala loh, bukan per kepala keluarga, bukan per apa sih yang umur yang sekian. Jadi semuanya dapat, misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, ada bayi, ada itu, semuanya sama. Jadi semuanya dapat 13 juta rupiah gitu. Karena aku kan berdua di rumah ini, aku sama teman aku dapat. Pokoknya siapa saja yang memiliki kayak apa sih KTP Jepang gitu loh, yang presiden di Jepang gini, nah dia pasti dapat. Kalau misalnya kayak kemarin sih beritanya kayak yang pakai visa liburan itu gimana, itu nggak dapat ya. Jadi yang dapat itu yang cuman ada apa sih KTP yang alamatnya itu di Jepang gitu loh. Nah itu yang pasti dapat. Oke deh, mungkin sampai sini dulu sharingan aku tentang tunjangan corona di Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye, thank you for watching.